bak sabah malam Sayyidina Umar radhiyallahu an ya balih ke buka puasa kan di kalan perumah kagak lagi ana ju doa saya kaita mau Isya sehingga waktu ajak memang subuh mau susah mau malamnya susah Sayyidina Umar gimana kan coba jatah sampai waktu Isya kagak ya lapor pada Rasulullah waktu subuhnya gejak pada Rasulullah masjid ya lapor gejak ada hukum oleh Sayyidina Umar waktu itu Sayyidina Umar kena nampak pintu rumah Nabi 20 roda kata dang-dang lagi kan gede yang Sayyidina Umar nyawa rona pupuk kena rupanya sabuh BL mendu malamnya yang 20 roda sahabat dengan Sayyidina Umar je kejadian berkelam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wa su'ila nafa'allah bih amma yusannu lirrajul idza zaffat ilaihi imra'ah wa dakhala biha fa'ajaba qawluhu yusannu lahu idza dakhala biha ay ya'khudha bi nasiyatiha wa yaqul barakallahu likullin minna fi sahibihi. Ya, ini pertanyaan sambungan untuk pertanyaan selanjutnya. Ini agak berbeda sedikit ya, sesuai dengan urutannya tinggal saya rubah-rubah, hanya rubah-rubahnya lagi urutan baru masalah sembahyang sunat. Ini pertanyaan masalah mekawin. Sunat ji kan? Sunat ji memang kan sembahyang mekawin. Ditanyakan semoga Allah memberi manfaat dengannya tentang apa yang disunatkan kepada seseorang apabila malam pertama zafat ilahi imra'ah wa dakhala biha, yang barangnya malam pertama artinya malam pengantin, apa sunat dibaca oleh si suami ya. Fa ajaba biqauluhu, maka menjawab oleh musannif yusannu lahu idza dakhala biha ay ya'khudha bi nasiyatiha, sunat dipegang ubun-ubunnya. Tahu ubun? Ya, ini kan? Ini bagian depan nih, ubun-ubun. Pegang ubun-ubun si perempuan, istri. Wa yaqul, dan dia berkata, barakallahu likullin minna fi sahibih. Itu. Barakallahu likullin minna fi sahibihi, thumma ma rawahu Abu Daud wa Ibnu Majah wa huwa Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarriha
wa syarri ma jabaltaha alaih. Yang ke. Ya. Saya tulis ya. Tulis. Boleh. Bukan nama kawin li. Kau anak tulis. Oh, yang kalom. Kau hana respon saja. Oh, malai. Malai mezina malai. Oh, terlambat dengar. Dia tak mahlum. Jadi nak yang pertama doa. Tak tulis je doa Lailatul Zafaf. Benar. Doa malam zafaf. Zafafnya malam pengantin, malam pun, ya. Pertama, langkah pertama, ya, pegang ubun-ubun, ubun-ubun istri. Langkah pertama, ubun-ubun apa bahasa Aceh? Pupuk, pupuk. Dah. Pegang pupuk. Dah. Habis tu baca barakallah. Ya. Tadi. Barakallah likullin minna fi sahibih. Likullin minna fi sahibihi. Benar. Tembus balik. Barakallah likullin likullin minna fi sahibihi. Itu berarti semoga Allah memberi berkat bagi tiap-tiap daripada getahnya. Fi sahibihi, untuk temannya. Artinya berkat baklun berturun ke gata hai perumoh, berkat bak gata beri baklun hai lako. Mana? Yang mana doa? Barakallah likullin. Semoga Allah memberkati likullin bagi tiap-tiap. Minna daripada getahnya dua tu. Jaru abaknya. Ya, likulli minna fi sahibih, untuk pasangannya. Jadi berkat suami turun ke istri, berkat istri naik ke suami. Bahkan takkan turun karena istri dia belakang. Bahkan takkan naik karena istri lako di atas istri. Ya. Ya, baik. Itu satu amalan, ya. Yang tulis yang babak surat undangan tulis, ya. Ada doa, babak surat undangan tulis barakallahu likulli minna fi sahibih. Summa marawahu Abu Daud. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah. Wa huwa nasabot nal ilmu nasabot tu maksudnya. Kena je berdoa lebih hebat. Lebih hela doa lebih hebat. Hai tak pilih siapa-siapa je. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih. Wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Yang hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira
ma jabaltaha alaih. Wa a'udzu bika min wa a'udzu bika. Ada minnya enggak? Kita lihat. Ya, ada. Min syarriha, min syarriha wa syarri ma jabal taha alaih. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Ya. Itu pilihan doanya. Panjang becuk no, bawa bari. Ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, bermohon kepadamu khairaha, kebaikannya. Ya, jaro mantang baule mana? Kebaikannya. Kebaikan permohonnya maksudnya, ya. Wa khaira ma jabaltaha, dan kebaikan apa yang engkau jabaltaha alaih. Ya. Jabaltaha, apa yang engkau berikan, apa yang engkau anugerahkan kepada dia, ya, alaihi, atasnya kebaikan, atasnya ma benar, ya, atasnya kebaikan, kan. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu min syarriha, daripada keburukannya, wa syarri ma jabaltaha alaih, dan keburukan apa yang engkau berikan atau apa yang engkau timbulkan dari dia. Ada buruk yang na pu sifat perumoh ada. Karena urus manusia, karena yang buruk, karena sisi baik, ada sisi buruk kan. Jadi aku mohon ya Allah sisi baiknya saja. Menyana yang buruk bak perumohnya, lu laki lindung ya Allah. Ya mana? Sehingga perumohnya, ipatih katanya, bahkan deh, bak malam pun, karena ada doa ya. Ya bak anak ke malam pun yang hayat ham kam pakai tapi, ikut mana kapur dah kan? Yang karena anak doa. Apa mulai malamnya? Jut. Nya malamnya pengantin baru tu kan? Udah ngaju. Duk you. Nostalgia, hana baca doa ro je telefon. Ya. Ya. Ya, Mbak. Ya. So yang belum kahwin ataupun yang nak kahwin lam keun. Ya. Jadi ada ilawan tanya anak tak ilawan lah. Merim betul kan ada nada baca doa. Man hanarim kan dengan gah ayo. Ya. Warawat Tabrani, dan dirawikan oleh Imam Tabrani annahu yusalli raka'ataini wa hiya aidan khalfahu. Kan Imam Tabrani bahwasanya salat 2 rakaat wahia aidan khalfahu, bersama istri itu di belakangnya. Sembahyang dua-dua, sembahyang dua rakaat, berjamaah juga dua. Wa taqulu, dan engkau katakan Allahumma barik fi ahli wa barik li ahli fiyya warzuqni minhum. Allahumma jama' bainana ma jama'ta fi khairin wa farriq bainana idza farraqta fi khairin. Ya. Jadi yang kelih, yang keput dia dulu ya. Sembahyang dua rakaat. Salat
2 rakaat. Ya. Berdua, kedua-duanya. Ya. Kedua mempelai. Sembahyang 2 rakaat. Ya. Kemudian doanya PR kalau nyoh ada apa doa apa yang dah. Asing doa berkah. Ya nyoh ada dengar berkah. Ya. Ya, saya tulis. Allahumma barik. Allahumma barik. Allahumma barik fi ahli. Fi ahli. Wa barik li ahli. Li ahli. Warzuqni li ahli fiyya. Warzuqni minhum. Warzuqni minhum. Ya. Allahumma jma'. Allahumma jma' bainana ma jama'ta fi khairin, ma jama'ta fi khairin. Wa farriq bainana, wa farriq bainana idza farraqta fi khair. Idza farraqta fi khairin. Eleh. Nyo hadis riwayat Tabrani. Nyo hadis Tabrani. Nyo. Puno yaitu Abu Daud. Abu Daud dengan Ibnu Majah. Allahumma barik fi ahli. Allahumma barik, ya Allah berkatilah fi ahli, pada keluargaku. Ya. Wa barik li ahli fiyya, dan berkatilah bagi keluargaku fiyya, padaku. Warzuqni minhum, berilah rezeki kepadaku minhum, daripada mereka. Allahumma jma' bainana, ya Allah kumpulkanlah antara kami. Ma jama'ta, apa yang engkau kumpulkan, fi khairin, dalam kebaikan. Wa farriq bainana, dan pisahkanlah fi bainana, antara kami. Idza farraqta, jika engkau memang memisahkan, fi khairin, dalam kebaikan. Jadi watai musapat dengan promonya, ya Allah dalam kebaikan, ini berpisah pun dalam kebaikan. Hai berpisah bisa menceri, bisa juga meninggal, ya, kan? Mana ataupun pisah sian, hai pun pisah sian. Tak minta rezeki, berumah dengan rumah. Ya, kabisah sian, dia tahu rumah kebaikan. Ya. Nyan kira-kira makna doa. Ya. Nyan foto je untuk kirim-kirim je. Ba WA. Ya. Ingat.
Ya, takun yang doa yang ke apa namanya? Yang kelima nya leuh tak sembahyang sunat. 2 rakaat sehingga dengan perumohnya. Baca doa, goknya doa kami ikut. Mami hajat dah hafal, dua konsep ke? Dua konsep ke? Baca konsep ah. Sunat malam pertama. Malam lain sembahyang lain mana? Sembahyangnya sembahyang lain sembahyang lah. Ya, untuk sembahyangnya betul, siga mentang. Itu betul. Ya doa, nya takkan tapi ganggat doa. Ada orang-orang lain je takkan. Yang khusus malam pertama ile. Yang memang doa malam pertama. Kan? Cuma nak takkan hotel lain pun salah. Mecih memang. Mecih. Mana mecih nyo doa khusus. Cuma takkan mbak hotel lain daripada tak berhabar yang kengkan dak mendoa-doa kan gak takkan doa mana. Mbak mana? Angke nak kenjeno kan? Angke juga malam. Kenju manapu. Ni ada je ya. Je ada anak ni pergi kenju jena ju pun ni lom ah. Kalau mau pelotom kawin pun ni lom. Buka. Wa yusannu liman ishtara khadiman aw bahimah ay ya'khudha bi nasiyatihi. Ya, lom. Disunatkan orang yang membeli budak, haji noh handali budak kan? Au bahimah ataupun binatang. Tak perlu binatang, tak perlu kambing, tak perlu lemur. Ya. Pokok binatang lah apa saja, ya. Ay ya'khudha bi nasiyatihi, pegang di nasiyah. Ya. Bak ubun-ubun mana, bak pupuk lemur. Makna. Ke lemur pupuk je kan? Kadang beda lemur dengan orang kan? Pupuk je kan? Ina bak je lemur pegang, mat hinan. Waktu tak perlu lemur, mat hinan, kan? Wa yaqulu, baca doa. Baca doa. Kita buat bau lemur nak doa. Bahaya. Sabar. Ya, mutuahat. Doanya, doanya. Doa nama ilahnya doa ke perumah masjid, belum lemah masjid. Ya hamban. Sama ya. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih. Wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Ya Allah lulake kebaikan yang nak bak lemah yo. Dan lindungi Allah keburukan yang nak bak lemah yo. Manalah secara umum doa aja. Ada jual-jual kena doanya hana jual le. Hai yang kadang nak tak pelihara lemur, barangkali dengan doanya insya-Allah le ana je. Makmur dah. Ya, baik. Jadi apa saja, apakah mau kita makan atau mau kita pelihara atau juga mau kita tunggangi, umpamanya lagi tak belok kuda. Pokoknya gekeno bahimah. Keibadah dengan bahimah itu beda bahimah dengan an'am. Ini ibarat. Menyegekan an'am. Al-an'am itu binatang yang makul. Makul, artinya yang dimakan dagingnya. Ya, an'am kan? Nyo berarti khusus menyebahimah. Bahimah ini umum, apa saja masuk. An'am bitamong, yang hana an'am bitamong. Ya ke bahimah khusus akan bahimah umum mandui namong. Kita mau lemur, kita mau kuda, kita mau lembu kenan. Asal binatang kita mau kena mandung kan, yang bahimah kan. Mia an'am khusus yang untuk tak apa je lagi kambing, lemur, unta. Ya.
Ya. Buka, boleh. Ada pertanyaan? Silakan leh. Nyok kabih jawaban. Pertanyaan kabih. Pertanyaan dengan jawaban kabih babnya. Tu nyok ilmu baru ulum. Ya, silakan. Setelah pernikahan, malam pertama pernikahan, bagi tengku-tengku atau bapak-bapak yang ingin bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Abadi nyokan ngan materi baru. Good. Jadi lun ketinggalan informasi. Ah. Orang safir ke jamak sembahyang. Orang safir ke jamak sembahyang, bukan kasar, ke jamak sembahyang tamam. Ke jamak sembahyang buat rakaat. Ya. Pekeh memang nanyan abadi. Ya. Orang safir ke jamak sembahyang tamam. Nah, demikian abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Urung musafir gejamak sembahyang tamam pernah namanya bertanya kan? Ya. Nah, dan lebih hegat gimana? Boleh ingat leh. Lebih hegat tak sembahyang tamam ada tak sempurna per rakaat apabila boleh. Baru lu pegah mana lu pegah baru lu pegah menya musafir tanya jarak aje lebih lehe marhalah lehe waktu nyan lebih hegat tak kasar hati kasar berarti tacok dua-dua bak watai roy masing-masing. Bak luhu tapi yuh tasmai luhu 2 rakaat. Bak asa tapi yuh tasmai asa 2 rakaat. Ini ada lupa baru kan? Nyan lebih hegat menan apabila musafir tanya safar yang hana masyaqqah. Safar yang hana masyaqqah pasti jak santai. Hanam karat-karat. Ya, nyan lebih agak kasar mendang. Hana jamak. Nah, sabar. Ya. Tapi menyatakan nama masyaqqah di atas leher marhalah. Masyaqqah yang mesti tak ik motor sewa. Adapun tak ik motor road tetapi dia mekarat watai mesti perle bagah terus dan sebagainya kan. Nyo lebih agak bandua jamak dan kasar. Sekali lagi apabila safar di atas leher marhalah. Tapi punya safar diup leher marhalah tapi katruk 2 marhalah katruk tapi hana terus leher marhalah. Nyan bagi urunyan sunat sembahyang lagi gampung. Lebih agak sembahyang lagi gampung. Hana jamak, hana kasar. Hana jamak, hana kasar. Sembahyang biasa. Jadi jenot aja upanten. Pantennya nya mentang 2 marhalah dalam teruk leh. Panten aja. Dia nak tak jamak kajut, nak tak kasar kajut, tapi kurang gad. Khilaf aula, kurang gad. Ki bancit. Sembahyang biasa ada. Bagaimana? Pertanyaan tunggu buno jamak ya, jamak tamam kan ya? Ya. Menjamak tamam kembali kepada 2 buah teori buno yang teh. Pu pilihan A, pu pilihan B. Menyepilihan A buno ka di atas leher marhalah. Buno lum pegah ka lebih hegat kasar. Hanagat jamak hanagat tamam. Man tak tamam cit. Kiban? Jut. Tapi kurang gad. Lebih gad ka kasar. Menyediup leher marhalah. Diup leher marhalah.
Bek lebih agak bek tak kasar. Tak sembahyang tamam, tapi bek cik tak jamak. Bek tak jamak, bek tak kasar. Tamam lagi biasa. Ya? Ya, mbak mana? Ya? Mana? Cuma menyenak tak jamak tak kasar, kajut. Kajut. Kasah sembahyang. Man cerita hadisnya antara jud dengan yang lebih ged. Kayaknya menyajud kajut. Tapi mentang kurung ged. Jadi posisi dua marhalahnya berarti ya sertuh batai lah lebih kurang. Sertuh batai, 10 kilo lah. Ha? Leh marhalah, ya, sertuh memplo. Manalah ju. Yang lebih kurang, ha? Sertuh memplo. Ini hino tajak. Luk sukun kena uyuk. Nyan mentang diup sertuh memplo. Ya kan? Berarti lebih agak bek tak jamak, bek tak kasar. Lebih agak. Mam yang nak tak jamak kasar silakan. Tapi yang tujuan tanya lebih lewat sukun ke deh, uluk semamai dan seterusnya, hanya kalau lebih agak tak kasar. Dan juga tak jamak apabila masyakkah. Ya. Jadi bak jamak na ilat masyakkah boh tu. Ya. Karena urung musafirnya kan dua, najak santai, najak hana santai kan ya. Belum jaman jeno, daik motor road kan. Tajak mangat ke dia ya. Ban, jak santai, jak tamasya. Ya main, ya kan? Malah titip masjid tapi tak foto. Oh ya mah, sama yang je bawa terok. Titip masjid piuh, man cantik dah masjid, bedah. Foto le tiga. Kirim li. Lagi di depan masjid. Masjid. Ba'lawi ya. Kan jak lo kan? Ya santai. Nyam yang menan. Jud apa kan? Kasar tetap, karenanya rukhsah dari Allah katanya, lebih agak cok rukhsahnya. Kasar tetap, cuma jamak boleh, tapi lebih baik enggak usah. Baik. Kalau ya. Ada bapak-bapak atau tengku-tengku yang ingin menanyakan? Ya, silakan. Berartinya untuk dalam puasanya insya-Allah kena dulu Hameh hukum karo raya insya-Allah. Insya-Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya berarti nak londai yang nak beredar daringan tu nak dengar langsung sih berarti kan. Ya. Tentang menyangkut hadis tidurnya orang puasa dan nilai ibadah. Itu hanya hadis palsu berarti. Bukan tahu yang berarti punya tidurnya orang puasa dan nilai ibadah je. Tapi kata Nazirul Ustaz itu hanya hadis palsu. Tak ada hadis itu. Tidurnya orang puasa ibadah, dan hadis nilai palsu. Hadis palsu. Ya. Yang tahu pegah? Lu pegang orang je langsung tak kata. Oh, baik pegang nang urang. Pegang ciri-ciri benda. Ada ustaz. Nah ustaz yang lagi berarti. Oh, ganteng orang apa gimana? Ustaz daerah kota dia berarti. Ciri-ciri benda. Ustaz daerah kota dia. Ya. Ya dia. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana? Karena lagi untuk dapat depan masalah ngangannya nah dia di kadang berarti kan pegang. Pak Cil minta sumber yang kong lebih kong nah hadisnya. Ya. Dia. Pertama saya mau mengatakan bahwa kalau dikatakan hadis naumus saim itu ibadah, naumus saim ibadah itu palsu, tidurnya orang puasa itu ibadah, nyan hadis palsu, nyan salah, bohong. Dia bukan hadis palsu, ya. Ada ulama mengatakan itu hadis dhaif, lemah, tapi kan palsu. Beda dhaif sama palsu, Pak. Palsu memang sama sekali bukan hadis Nabi. Sama sekali bukan. Kalau lemah, hadis Nabi. Cuma perawinya lemah. Perawi hadisnya lemah. Mungkin lemah ingatan. Adapun kekurangan dari segi
Mana lemah ingatan kan urung pungo. Ada juga hafalan agak lemah, tua-tua buat hafalan. Ya, menan. Ataupun kuat-kuat mayang, kuat-kuat seluruh macam mana. Adapun pernah alepu macam ji. Pernah kita mau lampajak, anak getu boleh. Ya mana. Yang lagi yang lemah hadis ya. Ya. Jadi itu ya tidak benar. Saya ulang lagi, kalau mengatakan hadis tidurnya orang puasa itu ibadah palsu, itu dia yang palsu. Urung pegahnya yang palsu. Ya. Tapi kalau dia katakan lemah, ya, termasuk yang menyatakan lemah hadis naumus saim itu adalah Imam Baihaqi. Ya, Imam Baihaqi melemahkan hadis tersebut, ya. Apa? Hadis dhaif. Tapi walaupun begitu, untuk menggemarkan orang ibadah enggak apa-apa. Artinya bahu galak puasa, tak apa? Tak puasa hai. Mentang urung puasa pahala. Ya, ibadah. Yang duk targhib, makanya kena lu pegang. Hadis dhaif, bukan palsu ya, yang dhaif itu bisa lah. Ya udah lapo. Hadis dhaif itu bisa diamalkan pada 3 amalan. Ya, hadis dhaif. Yang pertama untuk fadail amal. Fadail amal ni meleleng ibadah sunat. Dia ada masalah pakai hadis dhaif. Ya, yang siapa? Ya. Yang kedua untuk targhib. Targhib, itu yang saya bilang barusan. Targhib adalah menggemarkan orang ibadah. Bahurung galak ibadah, je tak pakai hadis dhaif untuk dapat semangat je ibadah. Hai ke puasa hai. Tak mentang pahala dah yang puasa. Ya. Okey Nabi, naumus saim ibadah. Je menyanyi tujuan. Kah? Targhib. Yang kelih tarhib. Tarhib. Sebalik je, tapi ya orang baik pegang maksud. Contoh Muhammad Haji, yang hana salah lun, pernah lun baca hadis Syuja'ul Aqra. Syuja' Aqra. Syuja'ul Aqra yo artinya ulu botak yang dalam kubu. Kenapa? Urung yang hendak semayang ipoh le Syuja'ul Aqra. Ya. Syuja'ul Aqra ulu botak. Syuja'ul Aqra botak ada je. Lagi bang ulunya hom. Mudah-mudahan yang merempok dah. Beda kala. Ya. Hadis Syuja'ul Aqra ini orang-orang yang maksiat di bumi ini nanti akan disiksa oleh Syuja'ul Aqra. Ini hadisnya tidak kuat, lemah hadisnya. Kan? Yang hana salah ingat lon tu kalau lon salah. Namun karena untuk tarhib, tapi ya urang baik dengan semayang, baik pegang masjid, je dah pegang hadisnya, je. Hai, baik hana kat semayang, ipoh le ulu singa. Ulu dalam kubur singa. Ya, kacau hadisnya. Jud untuk tak payah je beri semayang. Ada masalah. Karena ini memang hadis. Cuma lemah rawinya ataupun sanadnya yang lemah. Kan hadis palsu. Hadis memang lemah. Tujuan tanya tarhib. Jud, ada masalah. Bahkan karena secara umum hadisnya didukung oleh hadis lain. Secara umum, contoh, batai tak pegang hadis Syuja'ul Aqra, ulu botak yang dalam kubu, ulu raya yang akan disiksa orang kubu. Pertanyaan, nahan hadis lain yang menyatakan na azab kubu, ledah hadis azab kubur ledah, dan hadis sahih. Hadis tentang azab kubur adalah sahih. Itu secara umum. Tapi ketika menunjukkan spesifikasi Muhammad Haji,
na ulu botak syuja'ul aqra, hanya kan khusus nya lemah hadis. Tapi karena ada hadis yang kuat tentang azab kubur, hana masalah. Ka kuat makna syuja'ul aqra-nya karena ada hadis azab kubur yang lain yang kuat, yang sahih-sahih. Yang harus bedakan. Makanya oleh para ulama fikih gebuh syarat mengamalkan hadis sahih nalhe. Kak buat besar. Nya malam pengantin dapuh dia je. Kan doa tinggalnya udah lapuh. Nah. Ya. Hadis dhaif syarat mengamalkan itu ada 3. Ya, menolong begat. Jadi kena dia je. Ya, syarat amal hadis dhaif. Yang pertama syaratnya harus hadis dhaif yang tulis bahasa dia apa? Tidak berat sekali dhaifnya, ya, Mbak. Dhaif hana berat-berat had. Kah, nya syarat sebuah. Syarat hadis dhaif boleh digunakan untuk 3 kepentingan ini, lebohnya untuk meleleng ibadah, fadhil amal, ya. Untuk targhib, untuk tarhib, tidak berat sekali dhaifnya. Kah? La yashtaddu dha'fuh. Kira-kira matan kitab menan. Kata boh. Ya. Yang kedua, ya, tidak bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat. Syarat kedua, hadis dhaifnya tidak bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat. Jadi lontanya hadis nomor saim menurut ihrum puasa ibadah, hadis syuja'ul aqra, bertentangan dengan hadis yang lebih kuat. Mesti hadis begah tidur orang puasa bukan ibadah, hadis lain lebih kuat, berarti kasih syarat. Syarat pun tidak berat sekali dhaifnya, tidak berat sekali. Yang kedua, tidak bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat. Kamu boleh sebelum tambah. Yang kedua, syarat mengamalkan hadis dhaif, ya, yaitu tidak, tidak, 3 tidak lah, tidak beriktikad, tidak beriktikad, lain beriktikad apa? Berkeyakinan aja, tidak berkeyakinan bahwa hadis dhaif itu sebagai dalil, sebagai tidak beriktikad, tidak berkeyakinan bahwa hadis dhaifnya kedali yang umum benar, hadis umum, hadis azab kubur nya dalilnya karena yang kuat kan. Sedangkan syuja'ul aqra benar adalah hadis dhaif, ya, untuk memperkaya variasi hadis benar jut apagah hanapu. Tapi intikadnya kan dengan hadisnya tamu hujah, tamu dalil tetap hadis kuat. Nomor saim ibadah, tidur orang puasa ibadah, dan mungkin hadis lain. Ada enggak hadis yang lebih kuat yang mengatakan fadilat puasa? Lihat hadis-hadis sahih yang menyatakan fadilat puasa, urung puasa mono pahala kan? Karena lihat hadis-hadis yang menyatakan bahwa urung puasa yang lihat pahala, maka ketika bata pegah masalah nya hanjik ke pahala, hanjik ke persoalan.
Hanya persoalan. Bahkan yang pertama, nah hadis lain yang lebih kuat, yang hana bertentangan, bahkan mendukung makna nyan. Huruf puasanya ibadah. Jadi kesimpulan hadis nomor saim ibadah, tidurnya orang puasa itu ibadah, memang secara sanadnya lemah, tapi secara maknanya kuat. Karena didukung oleh makna makna walaupun sanad lemah. Hadis Syuja'ul Aqra disiksa oleh ulu botak, urang yang maksiat di dunianya, secara sanad memang ada masalah, lemah, tapi secara makna kuat. Bahkan karena hadis lain yang menyatakan azab kubur, yang cukup pedih, yang cukup mengerikan azab kubur, hadis lain yang kuat-kuat. Nyan menan cara memahami hadis sehingga hanjir ke Wahabi. Menyangka menan cara memahami hadis je ke Wahabi. Bagaimana? Sebab awaknya asal hadis dhaif mendung bahkan dengan lancang ia pegah hadis dhaifnya maudhu, palsu. Nya lancang Siapa yang mengatakan hadis dhaif itu palsu, itu adalah dia lancang. Dan itu bid'ah yang paling besar itu. Kenapa? Tidak diajarkan oleh para ulama-ulama hadis dahulu tentang hal seperti itu. Hadis maudhu sebuah masalah, memang hadis palsu. Hadis dhaif dia ada pembahasan lagi yang rupa. Ada pembahasan. Hanya sekedar macam ulun pegah dan panjang ulun lain tu. Secara umum ada ulun pegah. Jadi bedakan ulun tulis maudhu bukan dhaif. Beda dengan dhaif. Mana? Maudhu dhaif. Kan ku? Yang kelengan pegah buat tungku yang pegahnya. Tungku pun ustaz. Apa beda tungku dengan ustaz? Anda perlu tak perkarakan masalahnya. Ini untuk urus melelai ibadah bulan Ramadan pun tak perkara masalahnya. Tidak ada persoalan sama sekali. Bahkan untuk mensupport orang ibadah, memotivasi orang ibadah. Kena sabot tu kena yang biasanya Ramadan 10 awal rahmat kena. Awaluhu rahmah, 10 pertengahan maghfirah, 10 akhir itu minan nar. Nyala ngaji ya serang ya begah hadis dhaif, hadis palsu macam-macam ya begah. Itu lancang itu. Karena para ulama-ulama besar menggunakan hadis itu. Hadisnya dalam kitab Imam Ghazali, dalam kitab Syekh Abdul Qadir Jailani, dalam kitab ulama-ulama lain yang raya-raya. Pertanda bahawa syarat lehebohnya. Menyahana sip leheboh syaratnya hana pertama oleh kita ulama-ulamanya. Tanda je ini dhaif tapi tidak bermasalah. Hadis dhaif yang hana sip syaratnya yang bermasalah. Apa? Nyampai apa? Menyapulaikan kalanlah kita Imam Ghazali lam Ihya lam kitab Sirajul Talibin lam kitab yang lain mukajid bahasa kitab tasawuf mandum hadisnya. Karena ulama bukan untuk berhujah. Bukan untuk berhujah halal dan haram hadisnya. Hanya untuk motivasi orang ibadah. Apa masalah? Yang hanja dengan hadis dhaif menetapkan hukum halal dan haram. Nya hanja memang. Dan hana ulama yang pegang benar. Karena orang menyerang kitab Imam Ghazali, kitab Ihya katanya, banyak kali hadis dhaif dalam kitab Ihya. Imam Ghazali hadis dhaif yang masuk dalam Ihya itu hadis dhaif yang layak. Kenapa? Karena Imam Ghazali bukan untuk menetapkan hukum dengan hadis-hadisnya, untuk motivasi orang ibadah. Karena kitab Ihya kitab tasawuf. Memang nasib fikih dalam Ihya. Tapi ketika Imam Ghazali bicara fikih, bicara hukum, beliau tidak gunakan hadis-hadis dhaif. Tetap beliau gunakan hadis yang sahih atau yang hasan. Lagi yang ulama-ulama lain. Jadi apa persoalannya? Apa persoalan? Yang mana, Pak? Get.
Ada yang ingin bertanya lagi, Pak? Tunggu. Silakan. Ya, saya ada waktu 10 menit lagi lah. Ya. Abadinya tanyong masalah puasa. Waktu pertama disyariatkan, karena yang langsung menahan buka puasa langsung lanjut lamun sahur. Yang paduk tun berlangsung lagi. Pada pun puasa. Karena yang menahan buka puasa, alian langsung sahur lom. Yang paduk tun yang berlangsung lagi nya. Beruntun. Ya. Ya, dah tengok lu mi beruntun. Memang betul di awal-awal perintah puasa roji, ya, yang jid makan minum hanya antara maghrib dengan isya. Ya, ini awal-awal perintah puasa Ramadannya, yang jid hanya maghrib dengan isya manda. Jadi maghrib buka puasa, hinan ju pun nak selesaikan ju hinan. Pun secara adat pun secara jantan hinan ju. Kan? Pun yang perle yang lang watai sempit kan. Mungkin cukup mekarat dia kan. Bak sabah malam Sayyidina Umar radhiyallahu an ya balik ke buka puasa kan? Gekalan perumah. Kagak lagi ana ju. Doa saya. Kaidah mau Isya. Sehingga waktu ajak memang subuh mau susah, mau malamnya susah Sayyidina Umar. Gimana kan? Sebab jatah sampai waktu Isya. Nah. Kagak. Ya lapor pada Rasulullah. Waktu subuhnya gejak pada Rasulullah masjid. Ya lapor gejak kata hukum oleh Sayyidina Umar. Waktu itu Sayyidina Umar kena nampak pintu rumah Nabi. Nah 20 roda kata dang-dang lagi kan. Gedeng le Sayyidina Umar. Nyawa rona pupuk kena. Rupanya sabuh BL mendu malam yan. Yang 20 roda nya sahabat dengan Sayyidina Umar je. Kejadian berkelam. Kan? Menumpak tu Rasulullah. Berkali Rasulullah menyemenan prehtren wahyu. Apa hukuman kepada wadron menu yang 20 roh ya? Yang telah berhubungan dengan istri pada saat yang tidak boleh lagi karena sudah waktunya berpuasa, yaitu Lismaisya. Dah. Kemudian turunlah ayat bukan hukuman, justru ayat dispensasi. Kan hukuman. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian. Dispensasi ni kan gejuk hukuman oleh Allah. Gara-gara salah Sayyidina Umar, merazeki tanya. Cimnya Sayyidina Umar malamnya hana salah. Sampai jenuh lagi yang puasa. Menyahana kejadian Sayyidina Umar dengan perumah malam ya. Tanya sampai uronyo mentang puasa mulai poh 8 malam ke puasa ni Allah. Cuma je buka puasa maghrib dengan isya mata. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Terus sampai akhir ayat. Ya. Walaqad afa ankum. Ka Allah pemaaf hana gejuk hukuman. Hanya hukuman bahkan gejuk keringanan. Getamah dalam keringanan li Allah. Yang ke. Jadi tanya baik baca salah awak raya mau pepep tanya. Rezeki tanya salah awak raya. Salah Sayyidina Umar rezeki tanya. Ya, karena urung yang kagak sayang li Allah. Urung yang kagak sayang li Allah, wate awaknya salah, Allah kagak hukuman, gedukung urung salah yan. Ya urung sayangnya menanggu. Tapi so yan, ya ke tingkat Sayyidina Umar. Kan tingkatannya biar nak pegang wadanya orang yang ada. Nyelu ke sayang li Allah, baku mubuk je. Mubuk dia je. Tahu dirilah, malu sikitlah. Ya kan? Hanale yang wahyu hana terle kabeh wahyu.
dengan wafud Rasulullah kabeh wahyu. Berarti hukum yang kananyo kasempurna hanali otak atik secara prinsip-prinsip. Prinsip tapi secara ada cabang-cabangnya, fikih-fikihnya, furuk-furuknya itu ada. Tapi sumbernya tetap kepada Al-Quran juga. Ya, prinsip hukum kabeh. Nah, pengembangan hukum tidak pernah berhenti sampai akhir zaman. Bahkan karena manusia selalu berubah, ya. Pengembangan akhirnya prinsip hukum karena Al-Quran hadisnya hana ubah. Fikih-fikih bisa saja timbul ijtihad baru, fatwa-fatwa baru yang hana barokan. Kenapa timbul masalah baru? Menyahana ta fatwa, hana ta ijtihad, gimana masalahnya hana hukum? Hana hukum, gimana? Ya, bagaimana? Jadi segala oleh kemahnya kepadun tun lainnya kita yang lewalitnya, padun tun yang lagian. 2 tahun, 10 tahunnya nah ada tinggal lun. Mamnya nak pula injuk jawab silakan. Padun tun yang lagian. Segala tren ayat punah al-yaw apa tadi? Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Surah Al-Baqarah ayat 186 mana salah lun. Coba lihat asbabun nuzul ayat itu. Tahun berapa turun itu? Niat baca ayatnya Al-Baqarah 86 ya, salah lun. Atau 87 salah lun. Anyan untuk hinan barangkali ada. Bak tafsir ayatnya. Tafsir uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Mungkin sih wallahu alam. Pokoknya sebelumnya berpuasa begitu. Memang ton-ponnya mungkin saja. Mungkin saja. Berarti pada malam lagi yang nilai. Lu kejadian Sayyidina Umar kahanale kan? Bisa saja. Bisa saja. Maka je bisa saja. Ya. Get. Terima kasih kepada tengku-tengku yang telah bertanya tentang masalah agama, yaitu tentang fikih. Dan kami juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Abati yang telah memberikan materi-materi tentang agama kepada kita semua. Semoga apa-apa yang telah Abati sampaikan, beritahukan tentang ilmu agama selama ini, semoga dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan menjadi pahala yang berlipat ganda dan menjadi amal jariah di hari akhirat kelak. Terima kasih. Di sini saya akan membacakan kesimpulan ataupun isi daripada materi yang telah disampaikan oleh Abati. Apa yang disunahkan dibaca oleh suami kepada istri pada malam pertama, yaitu malam pengantin. Yang pertama yaitu disunahkan memegang ubun-ubun istri dan seraya berdoa, yaitu barakallahu likullin minna fi sahibihi. Yang kedua, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jaballaha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jaballaha alaihi. Jabal Taha alaihi. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Tabrani. Yang kedua yaitu sembahyang sunat 2 rakaat. Itu yang hadis itu Abu Daud dan Ibnu Majah. Yang Jabal Taha tadi. Okay. Ibnu Daud yang salat 2 rakaat. Habis itu doanya itu baru Tabrani. Yang di bawahnya itu. Iya. Yang kedua yang hadis diriwayatkan Imam Tabrani yaitu sembahyang 2 rakaat dan membaca doa, Allahumma barik fi ahli wa barik li ahli fiya warzuqni minhum, Allahumma jama' bainana ma jama'ta fi khairin wa farriq bainana idza farraqta fi khair. Ya. Oke. Ini Tabrani. Ya. Yang hadis yang barusan saya bacakan yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam materi, sekilas tentang materi yang telah disampaikan oleh Abati.
untuk mengambil berkat dalam pengajian kita pada siang hari ini. Marilah kita sama-sama memohon kepada Tengku untuk membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa 'allimna 'uluman nafi'an ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma iftah lana wa li auladina futuhal 'arifin wa nawwir qulubana ya rabbal alamin. Allahumma rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa masyayikhina wa qarabatina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa ahlihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa ahlihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu rabbuna ala nuril alamin Muhammadinil Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.